محمد اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Hadirin yang berbahagia, kitab Fathul Qarib yang akan kita baca dikarang oleh seorang imam yang terkenal, yaitu yang sering dikenal di dalam ilmu fikih bernama Abu Syuja', ya. Baik, kita akan membaca pertama iftitah daripada kitab ini supaya mendapat keberkahan. Biar saya yang baca, ya. Nanti masalah fikhiyahnya dimulai dari kitab Ahkamut Thaharah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala ma'ana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabati ajma'in. Qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqh ala madhhab al-imam asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alayh wa ridwanuhu fi ghayat al-ikhtisar wa nihayat al-ijaz liyuqarriba 'ala al-muta'allimi darsahu wa yusahhila 'ala al-mubtadi hifdhahu wa an ukthira fihi min at-taqsimat wa hasr al-khisal fa ajabtuhu ila dhalik taliban lithawab raghiban ila Allah ta'ala fi at-tawfiq lis-shawab innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Nah, itu mukadimahnya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari mudah-mudahan yang saya baca itu, ya. Dari ikhlasnya pengarang kitab ini yaitu Imam Abu Syuja', ya. Baik. Gala kitabu ahkamit thaharah. Kitab ahkamit thaharah. Ini berarti muallif akan menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuci, ya, dari mulain cebok, air, kemudian wudu, mandi dan seterusnya yang berhubungan dengan sesuci, ya. Gala al-miyahul lati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyah. Ma'us sama wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Air-air yang boleh kita gunakan untuk thaharah itu ada 7 macam, banyak, ya. Jadi yang kita keluarkan air biasa aja, ya. Baik, saya akan membaca syarahnya di samping juga matannya, ya. Kita baca matan nih, yang di kanan di matan, ya. Soalnya sekarang Kitab Ahkamut Thaharah. Apa itu kitab? Kitab adalah masdar dari kalimat kataba, yaktubu kitaban, maknanya ad-dhamm wal jam'u, yang mencakup dan menyeluruh, itu kitab. Artinya kitab yang mencakup dan menyeluruh. Jadi kalau kitab sesuci berarti di situ akan diterangkan secara menyeluruh apa-apa yang berhubungan dengan sesuci, ya. Baik.
Wastilahan ismun li jinsi minal ahkam, secara istilah ya, secara ahli ilmu, bukan secara bahasa, bahwa kitab itu artinya nama satu jenis hukum ya, bisa hukum perkawinan, bisa hukum warisan ya, bisa hukum sesuci sekarang bisa ya, banyak. Yang penting dia di situ mengandung satu hukum yang akan dijelaskan kepada kita. Nanti apa hukumnya? Kita lihat apa pembahasannya, ya. Nah, sekarang yang akan dibahas kepada kita soal sesuci, soal taharah. Wa taharatu bi fathit ta lughatan an-nadhafah. Taharah secara bahasa artinya kebersihan. Ya. Jadi Islam ini lihat awal saja kita disuruh bersih. Berarti orang Islam ini orang bersih. Karena diajar segala macam yang menuntut kita untuk jadi bersih. Ya. Nah, bagaimana cara membersihkan najis? Bagaimana itu hukumnya najis? Ya. Disucikannya bagaimana? Nah, apa mempengaruhi benda lain dari najis yang kita yang terkena olehnya dan seterusnya. Nah, ini ada ilmunya. Ya. Nah, baik. Wa amma syar'an fa fiha tafasir katsirah. Kalau secara umum nih kalimat taharah ini banyak sekali artinya. Ya. Di antaranya fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Arti taharah itu satu pekerjaan yang membolehkan dengannya sholat. Ente bisa sholat nggak kalau nggak ada taharah? Nggak bisa. Harus sesuci dulu. Sholat lagi kita kotor nggak bisa. Bawa najis nggak bisa. Atau sholat kita mengeluarkan najis juga nggak bisa. Ya. Jadi secara syariat ini taharah artinya pekerjaan-pekerjaan yang membolehkan dengannya sholat. Seperti apa? Wudu, mandi, tayamum, ngilangin kotoran, ya. Nah, baik. Ada lagi itu taharah, ada lagi tuharah. Kalau tuharah itu nama daripada bekas cucian kita, namanya tuharah tuh. Ya, nama bekas cucian kita itu adalah apa namanya? Maaf, air yang kita gunakan, ya. Untuk sesuci, sisanya dikatakan tuharah. Enggak penting ini semua. Anda jangan bingung. Belum sampai kepada masalah yang sedang kita pelajari. Baik. Nah, ini yang penting sekarang. Air yang boleh digunakan untuk sesuci, untuk mandi, untuk wudu, ya, sehingga kita bisa sholat. Air apa nih? Nah, ada 7 macam. Ya. Gala ayyasu at-tathhir bi sab'umiyah ma'us sama. Yang pertama ma'us sama, air yang turun dari langit. Namanya air apa? Tuh. Kalau kagak ada air di sini, kebetulan hujan, ente bisa wudu, bisa mandi. Ya? Baik, itu yang pertama. Wa ma'ul bahri ay al-milhi. Yang kedua adalah air laut. Misalnya ente lagi jalan-jalan atau jalan kita di pinggir laut, nggak ada musala, mau wudu nggak ada ledeng, nggak ada pancuran, nggak ada air sumur, boleh nggak wudu pakai air laut? Boleh. Mandi pakai air laut? Boleh. Ya, lebih banyak lagi tuh air laut. Ya, berarti suci itu. Air hujan, air laut, suci itu dan mensucikan. Ya. Yang ketiga wa ma'un nahri. Yang ketiga air sungai. Air sungai. Lain-lain kan tuh? Air hujan, air laut, air sungai. Berapa sudah? 3. Kemudian wa ma'ul bi'ri. Air sumur. Ya, yang keempat air sumur. Lain lagi, air sumur lain lagi. Ya. Boleh nggak tuh dipakai sesuci? Boleh. Ya. Kemudian wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, wa ma'ul bardi.
dari 4 sampai terakhir. Air, mata air. Apa tuh mata air? Airnya ada matanya? Hah? Bukan. Yang keluar dari tanah begitu. Ya, keluar dari tanah. Apa ya bahasa Betawinya ya? Mata air bahasa Betawinya apa? Hah? Oh. Ya. Sebetulnya sumur juga hampir sama dengan mata air, tapi mata air tidak kayak sumur ya, langsung aja begitu. Biasanya kalau ada tempat miring begitu tuh, bukit, di bawahnya digali sedikit, keluar air, itu mata air tuh. Dan dia terus keluar, ya. Ada lagi di satu tempat yang keluar terus, kayak di Bogor tuh, di Kota Batu, keluar terus airnya, ya. Itu mata air. Kemudian air mau salju, tapi kagak ada di sini. Hah? Bang Ajis nanya, Bib, kalau kita wudhu sampai kayak salju gimana, kan es? Ya nungguin dia mencair, ya, esnya nungguin mencair, ya. Dan yang terakhir ma'ul barad, yaitu air embun, ya, air embun, hujan, laut, sumur, mata air, sungai, salju, es, kemudian apa tadi, embun, ya. Nah, itu semua suci dan mensucikan. Bang Ajis nanya lagi, Bib, air embun gimana pakainya, Bib? Sedikit kan? Ya dikumpulin. Ya. Tapi kalau bisa kita memang banyak di pohonnya, kita bisa begini ya bisa juga. Cuman ya susah kalau mandi bagaimana? Ya. Mungkin saja ya dari pohon-pohon yang luar biasa banyaknya dibikin satu cara gitu, dikumpul, dia turun ke bawah misalnya. Ya. Bisa aja. Ya, kalau ada ya. Taib. Jadi ini nih terangkum dalam kalimat ini nih, 7 air ini. Gal wa yajma'u hadhihi sab'ah. 7 ini bisa disingkat dengan ada di dalam kalimat ini. Ma nazala minas sama, yang turun dari langit, hujan, ya. Salju turun dari langit tuh, ya. Barad juga turun dari langit juga, ya. Au naba'a minal ard, atau yang terbit dari apa? Yang terbit dari bumi, ya. Sungai masuk, sumur masuk, mata air masuk, ya. Au naba min al-ard ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Ini semua air-air ini mungkin ada yang putih, ada yang coklat, ya. Pokoknya asli dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hujan turun hijau, salah, bersih. Ya, karena itu memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tahu aja tuh. Itu semua 7 air itu bisa digunakan untuk sesuci. Loh, ada air yang lain? Ada. Air apa coba? Air got? Air. Nggak bisa kita pakai ini. Kita kan kenal tuh air got. Ya. Air kopi, air juga. Hah? Banyak. Nah, nanti kita akan dijelaskan kepada secara terperinci. Bagaimana nih? Ya, nah, dari yang 7 air ini, air yang mana saja yang boleh kita pakai? Bagaimana kalau air itu udah kecampuran? Bagaimana kecampurannya kalau sama yang suci? Bagaimana kalau kecampurannya sama yang najis? Bagaimana kalau kecampurannya sama mustakmal? Nah, ini akan dibahas semuanya. Itulah yang disebut kitab, makanya, ya, menyeluruh dibahas. Nah, baik. Sekarang dengan penjelasan ini Anda sudah tahu bahwa air yang suci dan mensucikan yang Allah ciptakan untuk kita semua ada 7 air tuh ya. Nah, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, salju, dan embun. Ya. Baik. Tsummal miyahutan qasimu ala arba'ati aqsam. Air yang ada tuh yang boleh dipakai ini terbagi 4. Nggak boleh sembarangan kita main-main gunakan, tapi mesti tahu hukumnya. Ya. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu. Jenis yang pertama, air-air tersebut adalah suci
airnya suci, dianya sendiri suci, zat air itu suci, kayak hujan misalnya, suci, dirinya suci. Mutahhirun, bisa mensucikan yang lain. Air sumur suci, ini ada orang bawa najis, suciin pakai air sumur, bisa diberarti suci dan mensucikan. Airnya suci, dianya suci, bisa mensucikan dan tidak makruh digunainnya. Tuh jenis pertama air. Suci, mensucikan, nggak makruh dipakai. Yang penting suci dan mensucikan. Baik. Wa huwal ma'ul mutlak. Air suci mensucikan yang boleh dan tidak makruh digunakan itu disebut air mutlak. Apaan tuh air mutlak? Air bebas. Bang Ajis nanya lagi, Bib, memang ada air terikat? Aduh, ada air bebas? Hah? Diikat pakai rantai apa? Air bebas itu maksudnya bebas dari sebutan yang melekat padanya. Kita lihat sebentar. Ya. Qala an gaidin lazim. Jadi air mutlak itu air yang bebas dari sebutan tertentu. Contohnya air bebas, air sumur. Air sumur itu bukan sebutan yang melekat sama dia, bukan. Masukin di gelas air, enggak dong. Masukin di gelas air gelas. Masukin di panci air panci. Masukin di baskom air baskom yang orang tahu, ya kan? Tadinya dari sumur atau air hujan juga begitu, sama walaupun asalnya air hujan. Nah, kita bisa lebih jelas lagi kalau lihat air yang punya sebutan khusus, punya ged sendiri, lazim. Ada sebutan sendiri. Contohnya air kopi. Dicangkir, di gelas, di panci, tumpah. Kok air kopi terus? Nah, yang begini nggak bisa nih. Suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena punya sebutan khusus. Tapi air yang bebas, nggak punya sebutan khusus, itu suci dan mensucikan, tidak makruh dipakai. Nah, yang 7 itu tadi, ya. Fala yadurul gaidul munfak kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Air sumur kan ada sebutannya, air sumur. Iya, tapi bebas sebutannya. Disebut air sumur waktu di sumur aja. Hah? Begitu keluar di gelas, orang nggak tahu misalnya air gelas, air ember, air panci, tidak ada sebutan khusus. Tidak ada sebutan khusus. Tapi kalau kopi di mana aja tetap kopi, teh tetap teh. Hah? Tetap air jahe di mana aja tetap air jahe. Air yang suci dan mensucikan itu yang tidak punya sebutan khusus, bebas. Ya, air yang bebas dari sebutan khusus. Baik. Ada pertanyaan nggak masih di sini? Air kali udah disebut belum? Kasus sungai, ya kan? Ya. Tuh yang pertama tuh ya, suci mensucikan tidak makruh. Ya. Apa? Air yang bebas. Mau air hujan kek, mau air laut tadi, ya, bismillah, nggak masalah, ya. Dan yang kedua, watsani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badan la fit thawb. Yang kedua, suci dan mensucikan, bebas airnya. Tapi makruh dipakai di badan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan penyakit kulit. Ya. Bisa menyebabkan penyakit kulit sebelum ada ketentuan yang berlaku. Apa ketentuannya nanti kita lihat. Ya. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh digunakan di badan, bukan di baju. Wa huwal ma'ul musyammas. Air tadinya air mutlak tapi kena matahari. Kena matahari yang keras sekali di daerah yang panas. Kalau di Indonesia sih enggak ya, seperti di negeri Arab. Dan ditaruhnya di tempat kayak besi yang bisa karatan. Itu air ditaruh di tempat yang mengeluarkan karat. Nah, walaupun airnya mutlak, bisa membahayakan untuk badan.
bisa membahayakan untuk badan. Kalau lagi panas tuh dia keluar satu zat yang bisa menyebabkan orang kena penyakit belang. Ya, bisa belang. Ya. Jadi yang kedua itu air yang suci mensucikan tapi makruh. Apa itu? Air yang dipanasi oleh matahari yang sangat, ya. Dan di mana saudara? Kalau di Indonesia nggak apa-apa. Di negeri yang panas, ditaruhnya air itu di tempat, di besi atau di apa-apa ya, benda-benda yang bisa ada karatnya. Selama masih panas, dia nggak boleh digunakan, makruh digunakan itu. Walaupun dia suci mensucikan. Air yang kena matahari, ya, di daerah yang panas, ya, ditaruhnya di bejana yang bisa menimbulkan karat, itu tidak bisa kita gunakan selama masih panas. Hukumnya makruh. Kita jarang yang menggunakan ini. Di Indonesia ada yang menggunakan apa tuh? Yang di atas namanya apa? Toren. Tapi Indonesia tidak seperti di Arab. Ya, kalau di Arab tuh betul-betul panasnya luar biasa, saudara. Bohongnya, saudara ya, bohongnya. Kalau saudara misalnya di jalan nih keluar siang-siang bawa telur gini dari masjid ke rumah, pulang di rumah matang tuh telur, saudara-saudara. Bohongnya begitu dari saking panasnya, ya. Tapi nggak begitu, ya. Nanti kalau ke Mekah jangan pakai naruh telur di sini, ya. Baik. Itu yang kedua, ya. Sementara Imam Nawawi mengatakan itu nggak apa-apa. Jadi ada khilaf antara ulama. Yang penting kita paham bahwa air di daerah panas yang terkena matahari, walaupun air itu suci dan mensucikan, dan ditaruh di bejana yang bisa mengeluarkan karat, itu tidak boleh kita gunakan untuk sesuci. Karena apa? Bisa menimbulkan penyakit belang. Ya. Tapi kalau sudah dingin, sekalipun itu di daerah panas, boleh-boleh saja. Di Indonesia bebas, ya. Nah, ini nggak ada air musamas di Indonesia nih, ya. Karena daerah kita mu'tadil, sedang ya panasnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wal qismu tsalits tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Suci dia, air itu suci. Tapi tidak bisa mensucikan. Beda ya. Tadi air yang 7 itu suci bisa mensucikan. Airnya suci bisa mensucikan. Bisa kita pakai wudu, bisa kita pakai ngilangin najis, ya, bisa kita cuci yang kotor-kotor, ya kan? Nah, bisa dipakai untuk sholat, ya. Tadi wudu dan mandi wajib. Tapi ini airnya suci, dia tidak bisa mensucikan. Mau pakai wudu nggak boleh ini air. Padahal sama airnya. Loh, kok nggak boleh dipakai? Nah, kita lihat kenapa sebabnya. Ini jenis yang ketiga. Yang ketiga, suci airnya. Ghairu mutahhirin li ghairihi, tidak mensucikan, tidak bisa mensucikan. Ya. Wa huwal ma'ul musta'mal. Dia adalah air yang bekas kita gunakan untuk mengangkat hadas atau mencuci najis. Bib, bagaimana contohnya, Bib? Kita punya air 1 ember, suci mensucikan. Air sumur ke, air mata air, ledeng. 1 ember kan sedikit. Kita berwudu, bekas wudu kita masuk lagi ke situ. Itu namanya air mustakmal, air bekas. Nggak boleh. Untuk kencing misalnya mensucikan, untuk wudu nggak boleh, untuk mandi nggak boleh. Kalau untuk cuci piring boleh nggak? Boleh. Untuk cuci baju boleh. Untuk sekedar membersihkan yang kotor boleh, tapi untuk ibadah, untuk sholat, untuk wudu, untuk mandi wajib tidak diperbolehkan. Paham nggak, saudara? Suci, dia airnya suci. Artinya kalau kena kita nggak usah dicuci. Kalau kita kena, misalnya kena tai, ya, kan kita mesti bersihkan. Kalau ini suci tapi tidak bisa mensucikan, kalau kena baju nggak apa-apa. Tapi tidak bisa digunakan untuk ibadah, untuk wudu atau untuk mandi. Suci tapi tidak mensucikan, ya. Bekas apa? Bekas ngangkat hadas tadi, bekas wudu, ya.
atau bekas nyuci najis. Misalnya kita punya air, kita nyuci, ada bagian yang najis, kita siram, ini yang najis nih, kita siram, keluar bawah tuh, itu namanya air mustamal juga. Dia bisa najis, bisa suci. Nah, nanti sucinya bagaimana? Kalau Bib, kan itu bekas nyuci najis, kok bisa suci? Ya, tapi ada caranya. Ya, bisa jadi suci itu, tapi ada caranya. Baik, kembali dulu. Suci tidak mensucikan, seperti air yang bekas digunakan untuk wudu atau untuk mencuci najis. Fi raf'i hadatsin au izalati najis in lam yataghayyar wala. Baik. Kalau ada yang bertanya, kalau tadi kan gampang, bekas wudu, bekas mandi gampang, ya kan? Sekarang kok dikatakan ini yang suci tapi tidak mensucikan, bekas nyuci najis, kan najis nih. Kok bisa jadi suci, Bib? Bagaimana? Dengan catatan. Air bekas cucian najis disebut ghusalah. Bagaimana bisa jadi suci? Satu, air yang mengenakan najis itu tadi harus jalan. Itu syarat pertama. Jadi air bekas cucian najis bisa jadi suci dengan ada 4 syarat. Satu, air yang digunakan untuk mencuci harus berjalan kepada najis. Misalnya ini baju nih, ya, siram, harus begitu. Nggak boleh dicelup. Jadi maksudnya apa? Ini daerah yang nggak ada air, dia ingin menggunakan air tuh, dia tampung. Misalnya dia tampung, oke, dia tampung, siram. Umpamanya air untuk menyiram najis ini 5 kilo, misal ya, 5 liter misal, 5 liter, baik, siram. Ini harus bersih. Airnya pertama jalan, yang kedua yang disiram najisnya harus bersih, dicium, nggak ada bekas, nggak ada apa-apa. Turun ke bawah, tidak boleh bertambah airnya itu karena bercampur dengan najis. Jadi kalau air itu tadi 5 kilo, setelah kita cuci, ini bersih, dianggap ada yang diambil oleh kain, ya. Kemudian air yang dibawa kan kecampuran najis tuh. Jangan sampai bertambah timbangannya. Contohnya, memang agak pusing nih kalau ngeliat ini. Air 5 liter. Najis 5 gram. Air 5 liter, najis 5 gram. Syarat pertama, siram. Udah bener, ditampung nih oleh kita, ditampung, siram. Lihat, bersih. Oke. Syarat pertama udah ada nih. Syarat kedua udah ada. Air disiramkan, ini bersih. Oke. Syarat ketiga, lihat ke bawah. Bersih nggak tuh air? Bersih juga, nggak kelihatan ada najis. Nggak kelihatan ada najis karena terlalu banyakkan air daripada najis. Baik. 5 liter, ingat ya. 5 liter. Terus yang masuk diserap oleh air, misal seliter, tinggal berapa? 4 liter. Kalau air yang di bawah 4 liter bersih dan caranya seperti itu tadi, air yang 4 itu hukumnya adalah thaharah, bersih. Boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi. Bisa nggak ente begitu? Jadi air bekas cucian najis bisa jadi suci, tapi dengan syarat. Satu, airnya ngucur, syarat pertama. Kedua, najisnya hilang. Ketiga, air yang ada di bawah bersih. Tidak jadi disebut wah air kotoran, enggak. Keempat, enggak bertambah berat itu air setelah kita kira-kira yang diambil oleh ini, diserap oleh ini berapa dan kecampuran najis berapa, misalnya tinggal 4 liter. Udah 4 liter, kalau memang ada 4 liter kurang lebih sedikit, maka itu hukumnya suci. Yang hadir pusing, aduh pusing. Kalau nggak mau pusing jangan pakai ghusalah. Ya. Ini disebutkan di sini buat orang yang kurang air, yang nggak mau hilang air.
Jadi bekas cucian mau dipakai lagi. Kalau kita kan enggak. Banyak. Loh, jadi gimana Bib? Cuci aja, kok ente bingung? Ini ada kotoran, cuci sampai bersih, jangan dipakai lagi yang bawah. Nah, itu gunanya kalau itu air mau kita gunakan lagi. Satu. Kedua, juga Anda bisa mengira-ngira kalau nyuci najis yang nyiprat kepada kita tuh suci apa enggak. Kalau emang banyak airnya, suci, saudara-saudara. Di situ gunanya. Ya. Jadi kalau kita menyuci najis, ya, biar bersih, airnya yang banyak. Tempat kita bersih, airnya juga menjadi bersih. Ya, tidak menjadi najis. Tapi kalau salah, tetap airnya mutanajis. Air yang kita gunakan menjadi mutanajis, ya, nggak bisa digunakan tuh. Jelas nggak nih keterangan saya? Jelas sambil pusing juga dikit ya. Ya, ya kalau nggak mau pusing, jangan gunakan air yang sudah dipakai, ya. Yang seperti kena najis tuh jangan Anda gunakan, ya. Nah, itu jenis yang ketiga tuh. Ya, suci tapi tidak mensucikan, ya, yaitu air mustamal. Satu, suci mensucikan tidak makruh. Kedua, suci mensucikan makruh, nggak apa-apa, hampir sama deh tuh. Yang ketiga nih yang aneh nih, yang harus kita hati-hati. Suci tapi dia tidak bisa mensucikan yang lain. Bagaimana saudara? Di tempat Anda kan kurang air. Kalau habis mandi wajib, Anda tampung misalnya nih, tampung. Buat apa? Buat ngepel, ya. Buat misal maaf, mau nyuci baju barangkali, ya. Silahkan. Bekas wudu, mau nyuci baju, silahkan. Mau nyuci piring, silahkan. Bib mau wudu lagi bekas itu, tidak boleh. Yang bekas digunakan sesuci, tidak boleh kita gunakan lagi. Makanya kalau di rumah kurang air, misalnya pakai ember, jangan sembarangan wudu. Misalnya ini pep, ini air 1 ember, wudu di situ, nempel ke sini, harus dibuang. Kalau sedikit, kecuali kita tambah jadi banyak, tapi nggak mungkin itu, ya. Menghindari itu semua, makanya kita pakai gayung. Kalau air itu sedikit pakai gayung, jangan di situ, wudunya belah sini, supaya jangan menetes lagi ke situ. Sebab itu jadi mustamal. Kalau mustamal Anda nggak boleh terusin itu wudu. Paling yang suci muka saja. Jelas hadirin? Coba, ada yang kurang jelas nggak nih? Ada pertanyaan nggak nih soal mustamal? Ini penting soalnya nih buat ibadah kita. Paling bagus air dari keran atau air yang lebih dari 2 gula nanti, air banyak. Ya, air yang 1 sikus perapat panjang, lebar, tinggi dan lebih banyak. Kayak pemandian, silahkan mandi. Sungai silahkan, laut, masya Allah. Ya, tapi kalau yang kecil-kecil, tempat yang kecil-kecil, jangan Anda celup. Jangan Anda sampai kalau berwudu atau mandi jatuh lagi air bekas mandi kita yang sudah kita niat ke situ. Kita berwudu jatuh lagi ke situ, juga nggak boleh. Kalau itu tetesan yang pertama dari wudu kita. Kalau yang kedua, kalau memang sudah bersih, kena nggak masalah. Tapi yang pertama nih, kena mustamal dia. Ya, kalau itu air sedikit. Jelas hadirin? Jelas sama pusing. Gak usah pusing ya. Gak usah pusing. Alhamdulillah di Indonesia banyak air ya. Di Indonesia banyak air, alhamdulillah. Ya. Coba tanya dong. Jadi saya ngembang nanti. Jadi saya ingat. Bismillah, kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Bim, kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Saya bisa jawab, nggak bisa saya ngomong nggak bisa. Ya. Air bekas wudu, ada yang bisa jawab nggak? Air bekas wudu boleh dipakai mandi nggak? Boleh kan? Kan baru diterangin barusan, ya Allah. Air yang bekas digunakan untuk sesuci, wudu atau mandi, nggak boleh. Kecuali memang banyak. Kalau banyak nanti lain hukumnya. Kita belum bicara itu. Kalau lebih dari 2 gula boleh, kayak di laut. Orang berak di situ, mandi wajib di situ, kencing di situ. Bismillah, nggak apa-apa. Selama nggak rusak rupa, rasa dan baunya, nggak masalah.
cuman siap-siap jorok aja ya. Kalau sedikit nggak boleh, lebih dari 2 gula boleh, tapi jangan dilihat dulu ya, jangan sembarangan ya. Lebih baik sendiri-sendiri yang rapi gitu ya, yang rapi. Ada rasa, nggak apa-apa, nanti belum sampai belum sampai itu ya. Baik ya, bak tapi airnya kalah dari keran. Ya. Kalau air yang numpul itu kurang dari 2 gula itu seperempat panjang, lebar dan tinggi, kurang lebih 250 liter barangkali ya, kurang lebih 200 sekian liter, tetap hukumnya musta'mal. Tetap hukumnya musta'mal. Lebih baik walaupun mengalir, selama kurang, yang di bawah itu kurang dari 2 gula nggak boleh ya. Jadi jangan digunakan begitu. Lebih baik ente langsung pakai selang mandi sendiri, atau ambil pakai gayung. Bib, kalau wudhu bagaimana? Boleh niat jadikan tangan kita ini sebagai gayung, nggak masalah. Tapi kalau sengaja begitu nggak boleh ya, tetap nggak bisa ya, tetap nggak bisa ya. Tuh banyak dulu yang ngomong kalau airnya sedikit 1 ember asal tetap jalan nggak apa-apa. Nggak bisa. Selama belum jadi 2 gula tetap hukumnya menjadi musta'mal. Nggak bisa ya. Mesti 2 gula. Nah, kalau lebih dari 2 gula, bismillah. Nah, lebih 2 gula dilihat rusak rupa, rasa, warna enggak. Biasa, bismillah. Ini mungkin udah sering didengar ini dari mualim siapa? Guru kita siapa? Mualim Kamal, mualim yang lain pasti udah sering nih urusan ini nih. Ya, ini urusan ibadah pertama kita nih. Ya. Baik. Ada yang lain? Air yang mencapai belerang itu boleh apa? Belum. Tunggu. Sekarang kita udah tahu 3 ya. Air suci mensucikan nggak makruh. Suci mensucikan makruh. Gampang deh, dua-duanya tuh bisa dipakai main teh. Di Indonesia nggak bisa. Ya, bisa. Yang ketiga suci tapi tidak mensucikan, air yang bekas. Oke. Air yang keempat. Nah, ini keluar nih sekarang ente nih, ya. Kemudian yang ketiga, yang masih jenis ketiga nih, maaf ya. Qala wal qismu salis wal mutaghayyir musammal. Yang ketiga juga wal mutaghayyir. Jenis yang ketiga air yang rusak. Loh, rusak mana? Rusak tapi bukan oleh sesuatu yang najis. Mana contohnya air yang rusak ini? Yang rusak salah satu sifat air itu. Apa salah sifat air? Bau, rasa, rupa. Bau, rasa, rupa. Itu sifat air tuh. Salah satu ada yang rusak. Contohnya yang rusak apa? Jam, udah waktunya habis. Bagaimana nih meneranginya? Berhenti dulu dah ya. Tapi nggak apa-apa. Saya beri contoh satu lagi. Tidak apa-apa air yang rusak oleh sesuatu yang tidak najis. Jadi perusak ada 2. Ada yang najis, ada yang nggak najis. Yang najis contohnya kencing, berak, darah, muntah, nanah, rusak atau air. Ada lagi dia nggak bisa enggak. Contohnya di tempatnya mengandung belerang, boleh walaupun bau belerang. Di jalannya ada warna jadi merah, boleh. Apalagi apa tuh yang hijau? Air banyak lumutnya, boleh. Airnya kok asin nih air? Nggak apa-apa kalau memang dari sananya. Selama yang merusaknya itu bukan yang najis, maka boleh digunakan, Pak. Ya, tapi mentang-mentang alhamdulillah Habib bilang air belerang enak, boleh digunakan. Pakai belerangin tuh air belerangin. Jangan. Itu nggak boleh kalau begitu sih. Itu belerang yang memang asli di situ. Ente bikin tong kolam baru, bau nggak air kita? Bau cat, boleh nggak tuh? Kan tadi harus suci mensucikan, boleh, karena dia bukan air cat, kena baunya saja. Jadi itu rusak dengan yang bukan najis, nggak masalah, boleh, ya. Nah ini hari cukup sekian aja nih, walaupun sedikit,
Ini singpu juga ya. Nah, tahu singpu? Ya, nah, bahasa Inggrisnya benar ente ya. Nah, ya. Baik hadirin, jadi itulah hukum-hukum air diantaranya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita ya. Jadi enggak sembarangan. Saya enggak nyuruh Anda was-was enggak, tapi jangan sembarangan. Orang Islam ini bersih ya, sampai air-air diukur tuh ya. Wallahu alam. Fatiha sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul kitab Abu Syuja' Maulana Imam Al-Ghazi min Abu Syuja' usul imrun taqdim min dzikr adzab itu mutawakkim rahmat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع القتل أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.